Biasanya ada dua golongan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah yang pertama ini. Golongan yang pertama adalah terdiri dari hamba-hamba Allah yang saleh, baik dari kalangan puncak, misalnya para nabi ataupun rasul, ya. Juga dialami misalnya para ulama dan yang terkait, ya. Atau juga boleh jadi bisa dialami pada golongan yang kedua, di nabi, rasul, atau golongan orang biasa dari kalangan yang saleh. Kemudian ada yang kedua, ada orang yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali mendekat kepada Allah lewat jalur taubat. Biasanya ada orang-orang yang menyimpang, kemudian diujikan dengan penyakit tertentu, dan Masya Allah, dengan penyakit ini dia bisa mengambil hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bertransformasi, merubah dirinya dari yang tadinya banyak salah, kini meningkat kemudian menjadi hamba yang saleh. Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang taat kepada Allah dan taat pada petunjuk Rasulullah SAW, wa may yuti'illaha wa rasul, siapa yang mampu menaati Allah semampu dia, sebaik yang bisa dia usahakan saat hidup di dunia, wa rasulah, dan mengikuti petunjuk-petunjuk Rasul dalam membimbing kehidupannya supaya lebih baik, ya, maka apa yang Allah berikan kepada mereka? Maka mereka akan diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kembali kepada Allah, ditempatkan di satu surga, dan di surga itu kelak mereka akan berjumpa bersama seluruh para nabi yang pernah bertugas di bumi. Ya, dikisahkan seorang nabi, seorang rasul yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit. Ya, dengan penyakit. Ya, dan ini sangat populer kita ketahui bersama, yaitu kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Apa yang diujikan oleh Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam? Ya, wa ayyuba idna rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan kami buka kisah Ayub alaihissalam ketika beliau mulai bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara permohonannya itu, anni masani yadurru, ya Allah, penyakit yang engkau ujikan kepadaku ini telah menghambat aku untuk menunaikan ibadah sempurna kepadamu, telah menyakiti aku, ya. Jadi saya ingin arahkan teman-teman sekalian, konteks di sini Nabi Ayub ini diuji tidak dalam fase yang sangat ringan, ya, dalam jangka yang sangat pendek, tidak, tapi cukup panjang, ya, dari mulai ujian asetnya habis semuanya, kemudian anak-anaknya meninggal keseluruhannya, dan kemudian baru diujikan dengan penyakit. Dan ini bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, ada yang menyebutkan bahkan sampai 20 tahun gitu. Dan yang paling menarik, dalam fase perjalanan diuji dengan sakit ini, ada 2 hal yang patut dicatat. Ya, pertama, beliau bukan pribadi yang berperilaku bermaksiat. Ingat, beliau nabi, rasul, orang yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap perbuatan yang menyimpang. Ya, jadi ini mungkin memberikan kesan kepada kita bahwa tidak setiap penyakit itu disebabkan karena penyimpangan. Boleh jadi ada ujian yang ingin Allah tunjukkan kepada kita untuk membangun satu hikmah tertentu. Apa di antara hikmahnya? Belajar pada Nabi Ayub alaihissalam. Ketika beliau diuji, Masya Allah, semakin meningkat ibadahnya, sampai pada titik ketika penyakit itu mulai menyakiti tubuhnya sehingga sulit menunaikan ibadah dengan sempurna. Ya, kalau kita misalnya biasanya tahajud, ini sulit tahajud nih, sudah mulai terganggu dengan penyakitnya, kan? Kalau kita misalnya ingin mulai mencoba puasa, agak sulit nih karena mulai terganggu dengan penyakitnya. Maka di titik ini, ya, Nabi Ayub bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kesembuhan dari penyakitnya dengan tujuan untuk menyempurnakan kembali amal ibadahnya. Perhatikan, ini yang sangat luar biasa. Pada umumnya kan orang sakit minta sembuh, kan? Tapi ada pelajaran besar dalam Al-Quran, bahkan kesembuhan pun itu diarahkan, memohonnya kepada Allah supaya dengan sembuh itu bisa paripurna, bisa sempurna, dan bisa meningkat ibadah dan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi ketika Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, penyakit ini telah mengganggu saya, menyakiti saya, sehingga terhambat saya untuk menyempurnakan ibadah kepadamu, sedangkan engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak memberikan kesembuhan, maka kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Maka apa yang terjadi? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Baik, kata Allah, maka kami langsung seketika jawab doanya. Kami langsung seketika jawab doanya. Kemudian kami singkap semua hal yang menyakitinya. Penyakitnya kami sembuhkan seketika. Kami kembalikan keturunannya dan hal-hal yang dirasakan pernah hilang darinya.
Perhatikan teman-teman sekalian, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika segala ujian, termasuk penyakit, termasuk rasa sakit yang kita alami, memohon kepada Allah dan diarahkan permohonan itu untuk meningkatkan ibadah kita, maka semua yang kita rasakan, baik sakitnya, hal yang hilangnya, harta yang dirasakan hilang, keadaan yang sulit, perasaan-perasaan kegelisahan, orang-orang yang mungkin menjauhi dan sebagainya, itu ketika semua ujian itu diarahkan untuk membangun ketaatan kepada Allah dan bersabar menjalaninya, maka dikembalikan oleh Allah kepada kita semua, bahkan 2 kali lipat dari sebelumnya.